Sebagai Deputi Sarprasiskom, tugas saya itu sebenarnya adalah untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaannya. Yaitu diantaranya bagaimana suatu operasi itu dapat berjalan, kita siap dengan sarana prasarana yang ada untuk bisa berbuat yang terbaik. Satu-satunya adalah mencintai pekerjaan. Jadi kita kalau kepingin berbuat yang terbaik di pekerjaan kita ini, kita harus cintai pekerjaan kita ini. Dan cintailah pekerjaan itu sebaik-baiknya. Mana tahu salah satu yang bisa mengantarkan kita masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat SAR, jumpa lagi dengan saya Adistia Sahda di podcast yang penuh inspirasi dari Basarnas. Podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber hebat dengan kisah hidup yang pastinya menarik. Podcast yang menghadirkan gagasan dikemas dengan obrolan santai yang berjudul SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Oke Sobat SAR, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Basarnas, Bapak Marsikal Muda TNI Fahrizat Esos. Halo, apa kabar Bapak? Baik Mbak Disti. Alhamdulillah. Bapak, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai Pak tentang pemanfaatan teknologi mutakhir dalam pelaksanaan operasi SAR. Namun sebelum kita ngobrol, Bapak izin berkenan minum terlebih dahulu Bapak. Kita ada Pak, minuman apa saja Pak? Dari mulai susu, kopi, teh, apa saja Bapak ada? Yang penting halal, ada semua Pak. Mungkin di sini kayaknya ada teh ya? Teh, oh baik. Kita panggilkan waiters cantik kita Bapak, Mbak Vina. Quick action Pak, nganterinnya Pak. Halo Bapak, apa kabar Pak? Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Vina. Silakan Pak minumnya sesuai Silakan. pesanan Bapak. Silakan dinikmati Pak. Semoga minumnya bisa membuat Bapak makin semangat dalam menginspirasi para penonton SAR Talk. Terima kasih Mbak Vina. Silakan Pak, dinikmati Mbak Dis. Makasih ya Mari, Mbak Pak. Vina ya. Wah, lambangnya SAR Talk-nya. Iya Bapak, gimana Pak? Seger ya Pak ya? Wah, mantap. Baik Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang teknologi yang dimanfaatkan oleh Basarnas dalam operasi SAR, boleh nggak Pak sharing sedikit tentang keluarga dan asal Bapak dari mana Pak? Wah, begitu ya Mbak Disti. Siap. Jadi saya ini terlahir di desa kecil ya, di Lubuk Basung namanya, Oh, di oke. Sumatera Barat Mbak Disti. Iya. Itu ada ibu kota kabupaten, dekat dengan Danau Maninjau. Nah, bapak saya di sana boleh dikata wira swasta, petani juga, tetapi tidak punya lahan yang banyak. Ibu saya Ibu Nurbaya, bapak saya Bapak Anwar Datuk Majolelo, jadi Datuk ya di sana. Saya mempunyai keluarga adik-beradik, ada 7 orang, saya anak ke-6, dan saya dari kecil sekolah di sana, di Lubuk Basung, sampai saya masuk Akabri, Mbak Disti. Oke. Lubuk Basong ya Pak ya? Lubuk Basung, Itu daerah Sumatera Barat. Barat ya Pak ya? Dekat dengan Bukit Tinggi, Mbak Disti. Oh, dekat Bukit Tinggi. Iya. Berarti makanannya itu Padang ya Pak ya? Ya, Padang. Padang, wah saya suka terkenalnya. banget tuh Pak. Padang, kalau masakan Padang saya nyarinya otak Pak. Oh iya, ya. Bapak sukanya apa Pak? Saya lebih suka kepada ikan-ikanan, Mbak. Oh, ikan-ikan. Ya, lebih Iya. suka. Karena di danau itu ada ikan-ikan kecil ya. Kalau di sana ada ikan seperti di sana kita bilangnya rinua, tapi kalau di danau satu lagi di Danau Singkarak ada namanya
ikan bili. Pernah dengar nama ikan bili? Belum Pak, ikan Ya, bili. ikan kecil manis dia. Oh manis rasanya. Biasanya dia apain tuh Pak masaknya Pak? Ya bisa digoreng sih, bisa juga. Dipepes juga enak sih Mbak. Tapi pakai bumbu Padang gitu ya Pak Ya. ya? Waduh, ngebayang ini jadinya siang-siang gini saya pengen makan nasi Padang nih Pak nanti siang Pak. Iya, iya. Oke, Bapak kalau Bapak kemudian berkeluarga di tahun berapa izin Bapak? Ya, jadi saya dari sana tadi Mbak melanjutkan bahwa pada tahun 88 saya masuk daftar Akabri ya, dari situ. Nah, dulu kita tidak tahu mau masuk Akabri mana, jadi kita daftar bersama-sama. Kebetulan setelah lulus saya lulusnya jadi Angkatan Udara, Akabri Udara. Saya lulus tahun 1991. Kemudian saya ikut sekolah penerbang dan akhirnya saya ditempatkan menjadi penerbang helikopter di Lanut Atang Senjaya Bogor. Dan saya menjadi penerbang militer dan juga saya pernah menjadi penerbang Basarnas Mbak saat itu. Oh iya Pak. Ya, Jadi sebelum masuk Basarnas Bapak sudah? Bukan, setelah sebelum masuk Basarnas. Jadi waktu saya masih pangkatnya Letnan 1. Nah, kemudian di sana tahun 94, 98 saya menikah. Istri saya dari Aceh, kebetulan tinggalnya di Bogor. Dan saat ini saya dikaruniai dua orang anak. Yang pertama laki-laki, sekarang sudah mau selesai koas di kedokteran UNS. Yang kedua perempuan, lagi skripsi di kedokteran UPN Jakarta. Tetapi sudah menikah karena dilamar oleh penerbang Skuadron 6 di mana saya dulu bertugas. Jadi gitu. Oke. Jadi kedua putri Bapak dokter ya Pak ya? Insya Allah. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga dimudahkan ya Pak. Amin. Baik, berarti kalau boleh tahu Bapak kepo sedikit boleh Pak? Tadi kan istri Bapak dari Aceh tapi ketemunya di Bogor gitu ya Pak ya? Itu bagaimana Pak perjalanannya sampai akhirnya ketemu ibu Bapak di Bogor? Kita memang kalau penugasan penerbang, terutama helikopter ya, jadi kita tugasnya kemana-mana. Dari sekian kemana-mana itu sebenarnya kita tidak sempat ketemu, berkenalan dengan seseorang di kedinasan itu. Tetapi begitu kembali ke Bogor, istri saya ini kerja di bank, Mbak. Nah, jadi kita waktu itu memang nabung ya, nabung dan ketemu. Dan saya dari pandangan pertamanya kok kelihatannya suka ya, saya lanjutkan gitu pendekatannya. Jadi dari mata jatuh ke hati ya Pak ya? Iya, betul. Baik Pak, kalau boleh tahu Pak, hal yang paling berkesan dan kemudian selalu dikenang sampai Bapak saat ini menjadi deputi terkait pesan yang terus dipegang oleh Bapak, Pak, ada Pak dari masa kecil Bapak? Ya, mungkin dari kedua orang tua saya selalu menyampaikan bahwa jadilah seorang yang jujur, disiplin, ikhlas, bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi ini memang selalu saya pegang dalam kehidupan saya sampai sekarang. Ya. Keren banget ya tadi Pak, ada jujur, ikhlas ya Pak, disiplin, dan harus disiplin dan juga bermanfaat bagi banyak orang ya Pak. Dan semua itu masih terus dipegang sama Bapak sampai akhirnya Bapak menjadi deputi sarana dan prasarana dan sistem komunikasi. Keren banget Pak. Ya, jadi saya dan Sobat SAR ini sepertinya lebih ingin tahu lebih dalam Pak tentang perjalanan karir Bapak hingga akhirnya menjadi Deputi Sarpras dan Siskom. Saya boleh singkat ya Pak ya? Ya, boleh. Deputi Sarpras dan Siskom Pak sampai seperti sekarang ini. Sebelumnya apa sih Pak cita-cita Bapak waktu masih kecil Pak? Ya, kalau cita-cita waktu kecil itu kan mungkin berubah-ubah ya Mbak. Jadi dulu saya memang kepingin jadi TNI, kemudian kepingin menjadi pilot, kepingin juga menjadi orang pertambangan sebenarnya waktu saya SMA itu. Jadi tiga cita-cita itu dulu saya perjuangkan gitu Pak. Wah, keren banget Pak. Tapi akhirnya dua halnya terwujud ya Pak ya, impiannya ya Pak. Dua halnya terwujud. Saya bisa jadi TNI. Saya jadi pilot militer. Iya, keren Pak. Kemudian hobi Bapak Pak apa Pak?
Hobi yang masih sampai sekarang ya, saya suka menyanyi, terutama lagu-lagu Sumatera biasanya ya, Lagu lagu-lagu Sumatera. Melayu gitu saya suka. Lagu Melayu yang apa ya Pak? Ya banyak lah. Boleh lagu. disepil Pak? Misalnya Patwa Pujangga kayak begitu ya. Oke. Buih menjadi permadani kayak gitu, saya senang lagu-lagu yang itu karena dari kecil saya sering mendengar lagu itu. Tapi yang lain saya juga suka ya, lagu. Tapi lebih ke arah Melayu Ya, dan tapi Sumatera saya gitu suka ya Pak? slow rock juga suka, Gong 2000, Scorpion saya suka sih sebenarnya. Tapi saya senang nyanyi. Kemudian di dekat rumah saya itu ada apa namanya, kena lama di Atang Senjaya. Ada driving range, kemudian ada banyak lapangan golf. Di seputaran itu saya juga suka main golf dan juga mungkin jalan kaki, Pak. Oh, Nah, hobi oke. saya itu. Oh, itu sekalian olahraga sih Pak kalau jalan kaki ya Pak Iya. ya. Setiap hari Pak rutin Pak olahraga jalan kaki Pak. Tidak juga sih, karena Tidak kita memang sibuk ya. Kita tinggalnya di jauh dari kantor ini, kita pagi-pagi tidak bisa, tapi hari-hari libur weekend saya biasanya olahraga. Baik Pak, tadi berbincang-bincang masalah cita-cita Bapak yang salah satunya ingin menjadi TNI juga. Boleh Pak dikasih tahu ke kami Pak, sharing ke kami motivasi Bapak apa sih Pak jadi TNI Pak? Sebenarnya saya termotivasi waktu dulu kecil ya Mbak. Ya. Jadi tempat saya ini di depannya ada jalan raya ya, kemudian di situ ada sebuah bukit lah, bukit itu bagus, dan itu sering dipakai oleh tentara untuk latihan, Mbak. Oh, oke. Jadi latihan, mereka sering latihan di jalan itu, kemudian menginap di bukit itu. Saya anak kecil waktu itu, saya kok senang ya mengikuti mereka, terus malam mereka bermalam di situ latihan. Saya senang melihatnya itu, kemudian mereka semangat, kemudian kompak. Ya saya lihat mereka senang lah, ini dunianya bagus ya. Saya kepingin termotivasi menjadi TNI. Dari kecil ya Pak ya? Ya karena kecil, saya kecil itu. Jadi mereka latihan di situ. Kemudian tahun berapa Pak masuk ke TNI Pak tadi ya? Jadi tadi saya tahun 88 ya? Oh, baik. Jadi saya masuk Akabri, kemudian 91 saya lulus. Penempatan pertama di Lanut Atang Senjaya tadi, saya jadi komandan skuadron 6 di sana, di Atang Senjaya, kemudian menjadi komandan wing, kemudian terakhir menjadi dan Lanut, kemudian di pendidikan saya pernah mengajar, jadi instruktur penerbang di Adi Cipto, saya pernah menjadi dosen di Sesko TNI, kemudian di Kotama, di Komando Operasi Angkatan Udara 1 saya menjadi Asren. Di Mabes AU saya pernah menjadi Dandenma Mabes AU. Kemudian menjadi Paban di perencanaan. Yang terakhir sebelum saya jadi Deputi saya jadi WAASOP, Wakil Asisten Operasi Kasau. Wah, pengalaman Bapak luar biasa banyak ya Pak ya. Jadi yang paling berkesan apa sih Pak selama menjadi tentara di Angkatan Udara Pak? Yang paling berkesan Pak? Saya kira banyak kesannya, Mbak. Tapi kalau di Angkatan Udara, alhamdulillah semua operasi saya sudah laksanakan, menjadi pilot militer, laksanakan dinas dari Sabang sampai Merauke. Di Papua misalnya terbang, di daerah pegunungan, di Aceh juga demikian. Kemudian saya pernah menjadi pilot PPIP untuk presiden, wakil presiden. Kemudian saya menjadi penerbang Basarnas. Ya, itu alhamdulillah bisa saya laksanakan dengan baik dan aman sampai sekarang. Alhamdulillah. Gitu, rasanya gimana sih Pak jadi penerbang Pak? Saya kepo deh. Itu deg-degan gak ya Pak menerbangkan? Apalagi tadi Bapak menceritakan bahwa Bapak jadi penerbang VIP presiden. Pak, gimana Pak rasanya Pak? Semuanya pasti deg-degan juga ya. Jadi kita kan sudah dilatih ya Mbak. Jadi kita dilatih, kemudian kita bertanggung jawab terhadap penerbangan itu. Deg-degan sih saya kira ya tetap semua deg-degan ya. Kalau di Basarnas saya juga pernah waktu itu dengan Bolko ya, pesawat kita yang lama. Ya, kita punya Bolko.
waktu itu saya pernah melaksanakan operasi SAR terhadap kecelakaan helikopter ya di daerah Gunung Tangkuban Perahu. Jadi kita terbang di ketinggian 8.000 feet, tapi karena cuacanya kurang bagus, masih berawan, saya landing di ketinggian 4.000 dan matikan mesin untuk menunggu cuaca. Tapi begitu mau di start lagi, karena kerapatan udaranya udah berkurang, jadi kita mengalami kesulitan gitu ya. Waduh. Jadi untuk start lagi. Tapi memang itu ada caranya. Jadi kita harus memberikan 2 kali ignition ya. Jadi kita kasih ignitionnya 2 kali. Jadi tambahan fuel supaya pesawat itu bisa hidup gitu ya. Jadi ilmu-ilmu ini sudah kita siapkan sebenarnya. Jadi banyak dakdikduknya tetapi kita sudah prepare ya dengan semuanya. Iya, tentunya memang harus di-prepare ya Pak, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kalau sampai sekarang Pak, masih kangen nggak Pak masa-masa dulu Bapak menerbangkan heli atau pesawat-pesawat? Sekarang kita banyak simulator ya Mbak. Kadang-kadang kan kita juga pernah main-main di simulator. Jadi simulator itu kalau simulatornya sudah level D, ya kita bisa seperti real terbang Mbak. Ah ya? Ya. Saya belum pernah coba itu Pak. Ya bisa Mbak. Kapan-kapan saya boleh coba Pak, di mana Pak Ya, cobanya Pak? di Bogor ada Mbak. Oh ada ya Pak? Di Atang-Senjaya. Boleh ya Pak? Pesawat kita kan ada di situ. Pesawat Basarnas. Iya. Simulasi saja bisa ya Pak? Bisa. Baik. Pak, beralih ke jabatan yang sekarang Pak. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan, atau yang disingkat Deputi Sarpras dan Siskom. Ya, boleh Pak diceritakan ke semua Sobat SAR, apa sih Pak tugas utama Bapak sebagai Deputi Sarpras dan Siskom Pak? Ya, sebagai Deputi Sarpras Siskom, tugas saya itu sebenarnya adalah untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaannya. Ya, itu diantaranya bagaimana suatu operasi itu dapat berjalan, kita siap dengan sarana prasarana yang ada. Kita koordinasikan, kebijakannya kita laksanakan, dan membuat evaluasinya juga demikian. Nah, itu adalah tugas-tugas saya sehari-hari. Oke, jadi dari perumusan kebijakan sampai ke evaluasinya ya Pak, semuanya betul. Ya. Berkaitan dengan sistem komunikasi dan juga Sarpras ya Pak. Wah, luar biasa sekali Pak job desk-nya. Bapak, boleh juga dong Pak di-spill sedikit ke para Sobat SAR ini, kalau kedeputian Sarpras dan Siskom saat ini sedang sibuk dan fokus mengerjakan apa sih Pak? Begini Mbak Disti. Siap. Negara kita ini memang boleh dikata adalah showcase-nya bencana ya. Etalasenya bencana. Segala macam bencana itu ada di Indonesia. Kalau di negara lain mereka mempunyai alat-alat seperti alat untuk simulasi bagaimana bencana itu terjadi. Nah, sementara kita di Balai Diklat kita ini belum mempunyai simulasi. Jadi kita rencana ke depan akan mengembangkan Balai Diklat kita ini dengan membuat suatu bentuk kelas atau seperti smart class sesuai dengan arahan Kabadan tentunya ya. Kebijakan beliau itu akan kita buat seperti simulasi alat simulasi yang bisa kita mengantisipasi bagaimana kecelakaan, mengatasi kecelakaan itu sendiri. Dan kemudian kita juga akan fokus kepada Basarnas Command Center kita. Jadi di situ seperti ruang operasi ya untuk memonitor jalannya operasi. Jadi itu akan kita perbaiki, akan kita bagusin sehingga data-data yang ditampilkan dari beacon, dari misalnya EPIRB dari kapal ataupun telepon itu bisa langsung kita terima, langsung bisa kita deteksi dan bisa kita laksanakan operasinya secepat-cepatnya. Ya. Jadi quick action ya Pak ya, kalau seperti slogan kita ya Pak. Tadi Bapak ceritakan tentang smart class Pak, itu menarik sekali. Ini sepertinya hal baru ya Pak, inovasi baru ya yang akan dilakukan oleh Basarnas ya Pak. Rencananya itu akan dibangun kapan Bapak? Izin. Rencananya kita mau mulai tahun ini, kita minimal kita harus dicicil ya Mbak ya, karena kan itu memang
lama ya, dan butuh anggaran yang banyak juga ya. Jadi kita mungkin menyiapkan ruangannya dulu saja, tapi cita-cita kita adalah kita mempunyai alat yang simulasi untuk di Balai Diklat. Oke, jadi nanti saya nggak perlu jauh-jauh ke Bogor, Atang Sanjaya dong Pak ya? Bisa itu ke... belum ada, kita belum. Belum. Adanya di luar negeri ya. Oh, baik. Berarti nanti simulasi apa saja Pak yang ada di Smart Class itu Pak? Bagaimana penanganan terhadap bencana ya? Kita bisa mencari orang bisa hilang atau tidak ketemu di bawah reruntuhan misalnya, atau longsor, ataupun kapal karam, dan itu kita rencana membuat seperti itu, Mbak. Oke, jadi mungkin teman-teman rescuer yang akan berlatih itu bisa langsung merasakan ininya ya Pak, atmosfernya, feel-nya ya, ketika ada di Smart Class itu ya Pak? Iya, betul. Wah, keren banget Pak, saya jadi nggak sabar Pak, ingin coba masuk ke Smart Class itu Pak. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Ya, itu tapi nanti dikhususkan untuk para rescuer Basarnas atau juga para potensi SAR Pak? Memang kita harus meningkatkan SDM kita ya Mbak. Jadi kita kan selama ini karena begitu banyaknya bencana, yang saya sampaikan tadi, kita etalasenya bencana, kita kan tidak ada simulasi sebelum terjun ke lapangan. Jadi kita ketahui ada kan anggota kita akhirnya juga ada yang akhirnya korban gitu ya, karena belum mengetahui medan ya, sehingga kita perlu berlatih ya di alat simulasi itu. Kalaupun nanti misalnya kita mengajak potensi, ya sekiranya itu lebih baik supaya kolaborasi kita dengan potensi itu bisa berjalan dengan baik di lapangan, Mbak. Ya. Wah, jadi makin gak sabar ya Sobat SAR tentang kemajuan inovasi yang dilakukan oleh Basarnas, terkhususnya yang didirect langsung oleh Sarpras dan Siskom. Bapak izin ngomongin masalah teknologi Pak, kemajuan teknologi. Ya, sekarang kan kita tahu ya Pak, kita sedang berada di era VUCA, penuh ketidakpastian, yang semuanya berubah secara cepat dan dinamis. Oleh karena itu kita juga harus mau nggak mau, suka nggak suka, ikuti perubahan. Setuju ya Pak ya? Setuju, Pak. Termasuk juga dengan perubahan teknologi dan kemajuan teknologi Pak. Nah, menurut Bapak, seberapa penting sih Pak peran teknologi dalam pelaksanaan operasi SAR Pak? Misalnya mungkin teknologi yang berupa pesawat, drone, atau alat-alat SAR lainnya Pak. Boleh di-sharing ke para Sobat SAR Pak? Ya, saya kira Sobat-Sobat SAR juga semuanya mengetahui bahwa semua yang ada sekarang ini dengan teknologi yang tinggi ya, mulai dari pesawat, misalnya kapal, dan lain sebagainya itu teknologinya tinggi. Sehingga untuk teknologi pencarian dan pertolongan itu harusnya juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Di antaranya perkembangan teknologi yang ada itu seperti misalnya robot, ya, kemudian artificial intelligence gitu ya. Jadi kita harus bisa mengadop dan kita harus bisa meningkatkan SDM kita dengan kemajuan teknologi itu. Dan saya itu sangat setuju. Jadi Basarnas menggunakan menerapkan pemanfaatan teknologi juga ya Pak ya? Iya, jadi kita menyesuaikan. Kita punya drone ya dengan kemampuannya masing-masing. Kita kemudian juga ada ROV, robot, dan itu adalah bentuk dari kemajuan dari teknologi itu sendiri Pak yang kita terapkan. Mungkin di antara para Sobat SAR ada yang belum tahu Pak, ROV itu apa sih Pak? Jadi itu adalah remotely operated vehicle ya, underwater. Jadi itu adalah seperti perangkat yang bisa digunakan untuk melakukan pencarian atau pertolongan penyelamatan di bawah air ya. Jadi kemampuan ROV itu bermacam-macam Mbak. Jadi ada yang kita punya sekarang ini, ada yang sampai 300 meter. Kemudian kita juga punya rencana membeli yang 1000 meter ya, 1 kilo. 1000 meter Pak? Iya, jadi
kemampuan manusia di kedalaman itu tentunya terbatas ya. Jadi bisa dibantu dengan alat-alat seperti itu, ROV itu. Jadi dia bisa dipasangin kamera misalnya gitu ya, bisa dipasangin seperti lengan membantu kerja-kerja manusia. Dan tentunya ini kan sangat berbaik tanpa mengurangi fungsi dari manusia itu sendiri, SDM kita, tapi malah membantu kerja kita. Ya, itu bisa digunakan di mana saja Bapak? Di laut, di sungai, atau di mana Pak? Ya bisa, pokoknya di bawah air, underwater ya Mbak. Oke. Nah, bisa. Di mana saja air ada air, bisa air, ya, Pak? ya. Yang penting air ya. Ya. Danau Bisa. sungai, laut Sungai, juga ya, ya. bisa. Oke. Wah, semakin menarik nih sepertinya pembahasan kita, Pak. Boleh izin, Pak, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, monggo kalau mau diminum dulu, Pak. Ya. Supaya energi kita lebih tinggi, Pak. Wah, enak ya. Seger ya, Pak? Seger. Sartok. Iya. Bapak Fahri Z, Ya. pemanfaatan teknologi seperti yang tadi Bapak sampaikan, sekarang kan kita tidak terlepas dari artificial intelligence atau AI, ya Pak ya. Nah, masih banyak nih Pak, publik yang khawatir kalau AI ini akan menggantikan manusia atau SDM secara sepenuhnya. Tapi kan mau nggak mau, SDM juga harus beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi seperti yang tadi kami sudah sampaikan ya Pak. Ya. Nah, apa sih strategi Bapak agar tim SAR ini cakap dalam pemanfaatan teknologi Pak? Khususnya saat menerapkan operasi SAR Pak. Jadi tadi sudah saya singgung sedikit ya Mbak. Siap. Jadi sebenarnya kita berharapnya SDM kita itu memang harus mengikuti perkembangan teknologi, dan saat ini mereka sudah cukup banyak dan cukup terampil ya Mbak. Yeah. Di antaranya adalah dengan mengoperasikan drone-drone kita itu. Nah, drone ini kan termasuk juga ada bagian dari penerapan AI di dalamnya. Nah, jadi kemudian juga ada ROV. ROV itu kan juga ada AI. Jadi membantu kemudian alat-alat kita yang seperti robot ular dan lain sebagainya itu kan adalah penerapan AI. Kalau robot ular itu untuk apa Bapak? Jadi kita kepingin kalau kita misalnya robot ular itu seperti kejadian kemarin anggota kita dikirim ke Turki ya Mbak. Oke. Jadi ada korban di bawah reruntuhan. Nah, robot ular ini adalah bentuk AI yang bisa bergerak dan gesit ya di antara reruntuhan itu. Dia bisa mengirimkan gambar infrared ke kita sehingga kita bisa dengan mudah untuk menemukan lokasinya korban gitu. Nah, terus kemudian ROV Mbak. ROV tapi yang saya sampaikan tadi. Jadi dia bisa di kedalaman yang kita punya 300 meter, kemudian 1000 meter, dia bisa membantu manusia tanpa menghilangkan fungsi SDM kita. Jadi malah itu untuk membantu kita. Kemudian drone juga demikian. Sekalian saya sampaikan tentang drone kita. Jadi kita memiliki 4 jenis drone. Oh, 4 Pak? 4 ya. Bedanya apa aja itu Pak, 4 drone itu? Yang pertama itu kita punya thermal drone ya Mbak. Thermal drone itu bisa digunakan pada siang hari dan malam hari. Kemudian dia bisa terbang di ketinggian ya gitu ya kan Mbak. Kemudian mengirimkan gambarnya sama kita. Kemudian kita mempunyai namanya yang kedua adalah Swiss drone. Swiss drone itu adalah bentuknya helikopter. Nah, dia bisa terbang sampai 18 km. Nah, 18 km dan fungsinya dia mampu membawa logistik dengan sling itu dia dengan sling load barang di bawahnya itu sampai 45 kg. Karena kita memilikinya yang versi kedua. Kalau versi yang terakhir ini mungkin lebih jauh lagi, bisa 100 kilo Mbak, dan barang yang dibawanya mungkin lebih besar. Yang selanjutnya kita punya namanya marine drone. Marine drone itu lokal, itu buatan Indonesia. Kita rancang marine drone ini untuk menurunkan ring buoy. Jadi seperti pelampung Mbak. Jadi kalau misalnya ada kapal kecelakaan dan supaya orang jangan tenggelam, kita kasihlah ring buoy itu ya di sana itu untuk membantu mereka, dan ini diturunkan dengan drone kita. Yang terakhir kita punya namanya VTOL, VTOL drone, jadi vertical take off landing drone seperti fixed wing. Kita belum operasikan,
dan kita perlu mencari lagi memprofesiensi lagi pilotnya karena sudah lama tidak kita pakai barang ini. Kita bisa gunakan itu untuk surveillance sebenarnya. Nah, tapi yang untuk VTOL ini masih proses, kita lagi profesiensi lagi pilot dan teknisinya, Mbak. Oh, okay. Jadi itu barang-barang bagus, termasuk dari AI yang kita punyai, dan itu membantu SDM kita, Mbak. Oh iya, ya, tentunya mengurangi fungsi SDM. Dan tentunya SDM kita juga dibekali dengan kemampuan untuk mengoperasikan alat-alat tersebut ya, Pak? Ya, jadi kita lagi memanggil pabrikan. Jadi si teknisinya kita training lagi, pilotnya juga demikian kita training lagi supaya kita berkemampuan itu lagi, dan nanti akan kita tularkan ke daerah-daerah yang lain untuk semuanya bisa berkemampuan itu. Karena seperti drone-drone itu kita sebar ke seluruh kantor SAR, Mbak. Bapak izin, Pak. Apa ada, Pak, syarat-syarat untuk menjadi operator tadi, Pak, drone, kemudian mengoperasikan ROV, dan apa tadi, ada robot ular gitu, Pak? Ya, saya kira tidak ada, Mbak. Kita cuma memilih orang-orang dari memang dia berbakat ya di situ, dan itu lebih mudah kita didik. Jadi teman-teman kita yang di BSG rata-rata punya kemampuan untuk itu, Mbak. Jadi tidak sulit kita untuk mendidik mereka. Dan teman-teman potensi juga banyak yang punya kemampuan seperti itu, Mbak. Oh iya, Pak. Ya, untuk drone. Saya kira gitu. Bapak, terakhir, Pak, apa sih, Pak, pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk para rescuer di seluruh Indonesia, Pak? Untuk teman-teman rescuer di seluruh Indonesia ya, mungkin juga termasuk potensi ya, Mbak. Dan saya juga penerbang helikopter, dan saya juga biasanya melaksanakan tugas-tugas saya itu adalah untuk search and rescue, tetapi adalah combat ya, untuk militer ya. Combat, search and rescue. Dan itu tugas-tugas yang saya laksanakan. Tetapi ada pesan ya, untuk bisa berbuat yang terbaik, satu-satunya adalah mencintai pekerjaan. Jadi kita kalau kepingin berbuat yang terbaik di pekerjaan kita ini, kita harus cintai pekerjaan kita ini. Dan cintailah pekerjaan itu sebaik-baiknya. Mana tahu salah satu yang bisa mengantarkan kita masuk surga. Masya Allah. Ya, saya kira gitu. Luar biasa sekali, Pak. Jadi kita memang harus mencintai pekerjaan kita ya, Pak, ya, agar bisa bermanfaat tadi bisa untuk banyak orang untuk ya, Pak. Oke, Sobat SAR, sekarang kita masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu komen share. Nah, sesi ini kita akan membacakan komen-komen dari netizen yang ada di Instagram official Basarnas yang akan dipandu oleh Mbak Vina. Boleh ya, Pak, ya? Iya, Mbak, silakan. Siap. Ini akan dipandu oleh Mbak Vina. Kita panggil dulu Mbak Vina yang tadi, Pak, yang jadi waitersnya Mbak Vina. Oh iya, yang ngantarkan minum ini ya. Iya, Pak. Sambil kita menunggu Mbak Vina, boleh Bapak diminum lagi, Bapak. Ya, rasanya seger ya, Pak, ya? Seger. Halo Mbak Adis. Halo Bapak. Halo Mbak Vina. Ketemu lagi dengan saya Vina, Pak. Iya, Mbak Vina. Gimana Pak minumnya tadi? Enak? Wah, seger Mbak Vina. Seger ya. Sekarang Pak kita masuk ke sesi komentar. Ya, nanti di sesi ini Pak saya akan membacakan beberapa komentar netizen di YouTube sama TikTok Basarnas. Nanti langsung ditanggapi Bapak. Ya. Oke, baik, kita mulai ya Pak. Dari YouTube Basarnas, Pak. Ya. @RayTommy. Perlunya deteksi dini terkait dengan memprediksi iklim dan cuaca secara dasar dalam pelaksanaan operasi. Terima kasih atas informasinya. Gimana nih Pak tanggapan Bapak? Deteksi dini erat kaitannya dengan teknologi mutakhir. Apakah Basarnas sudah ada teknologi mutakhir? Gimana Pak? Iya, jadi di dalam pelaksanaan operasi SAR itu ini sebenarnya domainnya Deputi Op ya. Saya kan Sarpras, tapi kita selalu mengikuti deteksi cuaca dari BMKG.
BMKG kan di sebelah kita dan itu semuanya aplikasinya ada di comment center kita. Jadi setiap kita melaksanakan kegiatan itu kita selalu memperhatikan cuaca, Mbak. Dan peralatan kita yang berteknologi tinggi itu tadi untuk mengurangi risiko manusia, seperti misalnya robot ular, kemudian ROV yang bisa di kedalaman, kemudian drone, itu kan tanpa awak semua, sehingga itu sangat membantu pelaksanaan operasi. Begitu Mbak Adis. Luar biasa sekali ya Mbak Adis. Iya. Kita lanjut lagi nih Pak, ada dari TikTok Basarnas. Ya. Nanti Jun, kolaborasi dengan masyarakat juga, mereka bantu banyak, salam. Gimana Pak tanggapannya? Kolaborasi masyarakat itu menjadi salah satu pendukung kesuksesan pemanfaatan teknologi juga. Gimana Pak? Iya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa masyarakat itu adalah potensi kita. Personil kita berjumlah cuma 4.000, termasuk kita yang di sini ini, yang staff ini, bukan rescuer kan. Ya. Yang banyak membantu itu adalah masyarakat. Kita memanggil mereka itu adalah potensi SAR. Selama ini potensi SAR banyak sekali membantu kita dan kolaborasi kita sama mereka sangat baik. Kemarin kita melaksanakan jambore potensi di Cibubur ya Mbak. Dan itu untuk semua potensi atau masyarakat. Dan saya kira sangat bagus. Luar biasa. Baris tadi mesen ini ya? Iya, udah nyampe belum ya ya Mbak? Mbak? Kayaknya ada yang ngetok-ngetok pintu. Oh, baik. Oke, boleh masuk coba saja. panggil. Boleh dipanggil ya Mbak Vina? Iya. Oh iya. Wah, udah datang nyampe. paketnya. Ini Pak. Iya. Wah, ini ada paket spesial untuk Bapak Farizat ini. Oh ya. Yes. Wah, spesial banget Pak, kalau di tukang nasi goreng cepat ini ya udah pesanannya. dikaretin dua. Dari Sartok Bapak izin. Oh, iya. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di sini. terima kasih. Boleh Bapak yang buka atau saya Bapak? Ya, Pak. Silakan Mbak. Saya buka. Bapak jangan terkejut ya Pak. Aduh. Kita balik dulu Pak, kita balik dulu kalau iya, gitu. iya. Oke. Kita balik dulu. Wah. 1, 2, 3. Siapa yang menggambar? Mukanya bener nggak Pak? Iya, Pak. Beres. Dari Pak. Bagus ini. ya. Wah, Iya. gagah Pak. Mantap. Iya, terima kasih banyak kasih, Bapak Mbak sudah Desti. berkenan hadir di Sartok. Ya. Ada lagi nih Pak. Oh, ada selain lagi? itu. Wah, Nggak ada hanya lagi itu Pak. nih. Nah ini. Awas Pak. Wah. Tenang, bukan kaos partai Ini Pak ini Pak. hebat ya ini ya. Aman kok Pak. Kenang-kenangan dari Sartok, semoga Bapak berkenan ya Bapak. Makasih banyak. Oke Bapak. Terima kasih Mas Sarjek, ini Sarjek Pak. Oh, Sarjek. Nah ya Pak. makasih ya. Siap Bapak. Terima kasih Bapak, silakan duduk Ya. kembali. Makasih banyak. Boleh. Terima kasih Mbak Vina sudah membacakan komentar dan membuatkan minuman yang enak ya Pak ya. Sama-sama, Mbak Adis. Terima kasih juga Mas Sarjek sudah Siap, mengantarkan Pak. paketnya dengan aman dan quick action. action. Oke Sobat SAR, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Terus saksikan setiap hari Sabtu di Basarnas Official, YouTube channelnya Basarnas. Ya, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bapak, terima kasih sekali sudah berkenan hadir di sini. Kembali kami ucapkan terima kasih yang Sama-sama, sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di Sartok. Spread the the inspiration and rescue the world. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Desti. Terima kasih ya Bapak.